Di Semende sendiri, yang pertama mengucapkan nama Semende adalah Syekh Ahmad Anom Sobirin. Tapi bukan Semende pertama kali diucapkan, tapi Semanda. Se itu sute atau satu, mandah itu pindah. Menurut dia mengucapkan arti Samanda tersebut. Dia sendiri mengartikan apa maksud dari Samanda. Se itu satu, manda itu pindah. Jadi saya pindah sendiri ke sini. Dan saya dirikanlah Kute Samanda oleh Ahmad Anom Sobirin. Dan ada silsilah lengkapnya yang kami temukan. Anaknya siapa, istrinya siapa, istri ada berapa. Dan yang dinamakan Kute Samanda itulah Muara Danau atau Mardanau. Itulah pertama kali dusun Semende yang didirikan sesuai dengan catatan Bebui pada tahun 1297. Kalau di Masehi kan tambahkan saja 70. Itu rumusnya. Nah, setelah Kute Samanda tadi didirikan, lalu didirikan Kute selanjutnya. Itulah Kute Pukapo. Dulu nggak ada nama dusun, nggak ada nama desa, yang ada itu nama Kute. Nah, Kute Pukapo ini didirikan oleh Muhammad Soleh, anak daripada Ahmad Anom Sobirin ini. Tapi udah tahun 1400-an. Masih daerah Semendang kali ini nyebutnya kalau sekarang ini kan. Nah, setelah itu ada lagi yang mendirikan, tapi dia tidak menamakan Kute, tapi Negahe Semende. Nah, ini oleh murid Syekh Jalaluddin, bukan bapak dari Syekh Jalaluddin Kubro, tapi dia namanya Syekh Jalaluddin. Lain orangnya. Ini di Muara Inim atau Ayih Neng. Puyang Karang Inim. Puyang Karang Inim. Nah, jadi beliau punya murid, salah satunya adalah Raden Arya Penata Paku Alam atau nama aslinya Tukadi Aro. Dari Dempu. Dari Dempu. Pagar alam ini. Dia mendirikan lagi dusun Semende berikutnya. Ini kita nyebutkan dusun Semende ya, tapi di situ bukan dusun Semende, tapi Negahe Semende. Maka di situ kan keruan bahwa, maka keruan bahwa Semende bukan anak betina. Dari sini jelas bahwa Semende bukan anak betina. Pendiri Semende bukan anak betina, betul? Betul. Jadi harus kita bantah, harus kita luruskan. Nanti Bukan anak kelawai, bukan. Betul. Itulah zaman mainnya hari ada hubungan mungkin kelawai di Semende. Itulah cerita muda antara puyang-puyang versi baru. Asli Semende bukan didirikan oleh puyang betina. Fakta sejarah saja di abad ke-15 tahun 1400-an ia mendirikan ataupun ia mengulangi lagi membuat dusun atau memperbarui dusun di dusun Pukapo, Tuan Kuasi Raji Uli dan bukan betina. Yang mendirikan Muara Danau Puyang Baharudin, bukan betina. Yang mendirikan Muara Danau Tuan Ahmad Anom Sobirin 12. Muara Danau. Muara Danau. Oke. Kute Yang Muara Samanda. Tanah, Muara Tenang. Kalau Martenang, Pangeran Yang Bonang. berarti- Pangeran Mas Bonang. Nah, kemudian Tanjung Raya. Di situ ada Puyang Regan Bumi. Keturunan ke-15 samanya Puyang Awak dari Puyang Tumpung Sukses Kalidurang. Berarti Semende bukan anak betina. Dan ini tugas kita meluruskan bahwa Semende bukan anak betina. Dari sinilah kita tahu posisi tawar-menawar. Bergening position dengan suku lain bahwa Semende itu tidak boleh disepelekan. Semende itu dibuat oleh puyang-puyang bugal atau lanang, bukan puyang betina. Yang dimaksudkan betina adalah adat Semende memuliakan anak betina dalam rumah tangga, mencontoh perilaku dari rumah tangga Rasulullah SAW, dan itu baru berdiri sebagai adat tahun 1650 oleh Puyang Awak. Kandek mergui memuliakan anak betina. Kata Rasulullah, anak betina itu mulia, akramah. Maka muliakan anak betina. Ajung di rumah, jangan diajung ngagu. Kira-kira lo itu. Ajung regei. Diregei betina. Pekerjaan-pekerjaan mulia. Nah, jadi harus mulai luruskan kita sedadanya gagalnya meluruskan bahwa Semende bukan dibuat oleh puyang betina. Apa hubungan ke Besemah? Semende. Kalau dilihat dari sejarah tadi, ada puyang Tukiro, Tukadi Aro dari Besemah. Lanang bukan betina. Ya. Jadi dipertegas lagi oleh Tuan Guru, dusun Semende didirikan tahun 1200-an Masehi. Dilanjutkan lagi tahun 1300-an Masehi. Dilanjutkan lagi tahun 1400 Masehi. Lalu setelah itu didirikan lagi adat Semende pada tahun 1650 Masehi.
dilanjutkan lagi perluasan dusun Semende, nyala dusun Tanjung Laut, dusun Pulau Panggung, terus dusun Tanjung Raya, Pajar Bulan, terus sampai ke daerah Marga Mekakau, juga Ulu Nasal, juga sampai ke termasuk dusun Pagaruyung, termasuk dusun Kota Pagaruyung. Agung, ini kan di wilayah Kota Agung. Nah, kalau di Waitenong, kita lah main di angka 1830-an Masehi pada masa Sultan Mahmud Badarudin. Itu mulai bergolaknya. Jadi yang Ulu Nasal itu keturunan daripada Puyang Raja Bengkutu. Itu. Jadi Mekakau pun itu ada Puyang Raja Bengkutu dan Raja Kuasa. Sampailah pula ke Waitenong. Termasuk keturunan pula dari Gunung Bungkuk. Nah, ini periodenya, makin jelas. Bungkung. Sungai Segot, Bengkulu. Jadi aku ulangi periode Semende. Dusun Semende pertama kali didirikan tahun 1200-an, 1300, 1400, lalu adat Semende Bembraje Banak Belai yang disikat Tunggu Tubang tadi itu tahun 1630 Masehi. Jauh. Jauh. Lah di nama Semende pai adat Semende. Oh. Adat Semende betul betina, Tunggu Tubang anak betina. Tapi Semende bukan didirikan oleh anak betina. Nah, kembali menegaskan dari Tuan Guru Fikri Juliansa tadi itu bahwa adat Semende Bembraje Banak Belai atau Tunggu Tubang itu diadopsi dari rumah tangga Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Maksudnya adalah terjadi peristiwa Padang Karbala pada masa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Saat itu kelawai daripada Sayyidina Husain ini adalah namanya Siti Zainab. Maka Sayyidina Fatimah berpesan kepada Siti Zainab, termasuk Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah berpesan, Sayyidina Hasan sudah meninggal duluan, mati diracun menurut kisah. Nanti kamu yang mengurusi keluarga kita, kamu yang memandikan Sayyidina Husain, kamu yang mengurusi anak-anak keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hai Siti Zainab. Dia ditunggu-tubangkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Jadi Siti Zainab ditunggu-tubangkan saat itu. Kan dia bertanggung jawab ngurusi keluarga, termasuk bersihkan dagah muanai Sayyidina Husain tadi itu. Ngurusi palaknya segala macam. Aku sampai ini masih merinding dan menangis sama dengan cerita itu. Inilah kisah awal daripada Tunggu Tubang Semende. Semende ini salah satu artinya sesute, mende itu harga. Satu harga. Maksud satu harga ini bahwa bugal betina itu derajatnya sama di mata Allah. Yang paling bertakwa di mata Allah itulah yang paling mulia. Entah bugal, entah betina. Tapi secara kodrat betina itu dipimpin oleh bugal. Tapi secara hakikat takwa belum tentu bugal lebih mulia daripada betina. Nah, karena betina ini lemah, dia mungkin ngelebar bugal ini kemana kita masuk hutan tuh mudah, maka dia ditumbuk kah ngolah harta. Mengolah harta artinya sama dengan sertifikat itu hak guna bangunan. Apa namanya singkat itu? HGB. HGP, hak guna pakai. Hak guna pakai. Bukan hak milik, bukan SHM. Jadi Tunggu Tubang itu dia hak memiliki. Yang memiliki, yang menguasai tetap anak bugal yang dikatakan meraju. Dan Tunggu Tubang di Semende dia harus anak betina. Mak mana dalam keluarganya dia anak betina. Bugal galuh. Tetap ada Tunggu Tubang di dalam Semende. Anak bugal yang paling tua dijadikan Tunggu Tubang. Sesuai dengan sidang meraja, ngah nining meraja, ngah puyang meraja. Meraja pun kayak sute. Ada meraja, ada mamang meraja, wak meraja, ada nining meraja. Pasnya payung meraja. Lebu meraja kuda yang paling pocok. Itu badan nining meraja. Lebu meraja. Di bawahnya pai pada waan mamang meraja ini namanya payung jurai. Empai meraja. Ya, kita kategori bangunan kita rumah panggung itu ada 3. Pocok sekali hubungan lah. Di tengah tu badan kita tidur, di bawah sekali tu badan anak belai. Jadi yang pocok kali hubungan tu badan tadi tu lebu meraja, nining meraja, yang tengah tadi badan meraja, yang bawah tadi badan anak belai. Nah, tugas meraja, anaknya di pangku, kemenaan tadi tidak dibimbing. Makanya ada lambang kapak dalam Tunggu Tubang. Ndak anak dewe, ndak anak belai, harus adil. Hukum diputuskan sesuai dengan kesalahan. Itu kapak. Buat itu pula Tunggu Tubang. Empuk itu anak kandungnya, itu anak meraja, anak kandungnya salah, tetap
hukum diputuskan sesuai dengan kesalahannya. Dia kena berpihak. Jadi sementing luar biasa gitu. Selalu bawa 4 sifat Rasul tadi itu. Sidik, amanah, tablik, patona itu pakai galau. Kujur, tak apa arti kujur? Logos. Lambang itu bang itu. Itu lambang amanah, lambang jujur. Logos lupa. Cuka. Nah, kira-kira penegasan dari apa namanya penyampaian daripada Tuan Guru tadi itu. Supaya lebih kutegaskan lagi itu kira-kira yang harus kita ketahui bagi Apit Jurai semenjak di mana kita. Nah, amu dek keluar pun tentang Apit Jurai. Apit Jurai ini keluarga di sebelah betina, keluarga di sebelah buga. Dinamakan namanya keluarga besar dalam bahasa Semenda ini Apit Jurai. Apit Jurai Besema, keluarga besar Besema. Apit Jurai Semenda, keluarga besar Semenda. Apit Jurai Jagat Besema Libas Semenda Panjang, berarti keluarga besar Besema dan Semenda. Kita ini kadang-kadang banyak kan macam ngomong ke Apit Jurai, tapi dek keruan dapat artinya kira-kira itu. Silakan lanjut Tuan Guru. Sambung tadi kalau tidak. Ya, ini sampai santai. Itu belum masuk ke sanad ilmu. Sudah mulai. Tapi ngerti nggak Ustaz tadi? Sudah mulai ketemu. Ya. Tapi bahasa kami ini ngerti ya? Ya, paham. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada Puyang Awak, Makanya, kembali kepada Puyang Awak Tuan Selain Nur Qadim Al-Baharudin. wah. Jadi beliau itu bukan mewarisi genealogis daripada zuriat Rasulullah SAW, tapi beliau juga mewarisi secara sanad keilmuan daripada thariqah-thariqah muktabar. Salah satu thariqah yang beliau dapatkan ijazah langsung daripada Syekh Abdul Rahman Al-Mansuri As-Singkri Walidi Aceh, yaitu tarikat Satariyah. Karena itu dalam masyarakat kita bersemah lima Sunda Panjang, kalau madah itu kadang-kadang tidak asing kita dengar lah dia makar menyam dan sebagainya. Cuman bagi jemaah awam mak nyari atau mungkin pai cacak ustaz pai ngaji di khatam, tetap akan mengatakan ini sebuah kesirikan. Padahal ini muasal tanda bahwa ini ada satu warisan dari tarikat Satariyah. Satariyah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Syekh Abdul Rauf, ini dari Syekh Abdul Rauf. Jadi Puyang Awak mengambil ijazah langsung pada Syekh Abdul Rauf dan mengamalkan bukan suatu tarikat muktabar. Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri As-Singkri Walidi Aceh, seorang malikul adil di Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika Aceh dipimpin para ratu di abad ke-17. Maka beliau setelah masa Sultan Iskandar Muda, beliau menjadi malikul adil, penasihat kerajaan. Sesungguhnya yang menjalankan pemerintahan pada saat itu adalah dari apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri, guru dari Puyang Awak Tuan Said Nur Qadim Al-Baharudin. Nah, selain nasab genealogis, Puyang Awak atau sebagai tokoh sentral Besmah Libas Sunda Panjang ini, pendiri adat Sunda, ini mewarisi aliran ataupun thariqah daripada Satariyah. Kemudian beliau juga merupakan pengamal dari tarikat Samaniyah. Dan warisan tarikat Samaniyah ini masih dilihat di tanah Semenda ataupun di jagat Besmah Libas Sunda Panjang. Dan Palembang. Nah, termasuk di Palembang. Karena kalau di Palembang sendiri sudah ada pengaruh kakek buyut kita, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ya. Tetapi di masa Syekh Abdul Rauf, di masa Puyang Awak di abad ke-17, Samaniyah sudah masuk ke Sumatera bagian selatan, dibawa oleh Puyang Awak Tuan Said Nur Qadim Al-Baharudin. Boleh jadi di masa itu juga diperkenalkan tarikat Abdul Jabbar. Karena di tarikat Abdul Jabbar ini yang diprioritaskan, difokuskan pada adalah kekuatan tangan bela diri, karena termasuk azana bela diri di masyarakat jagat Besmah Libas Sunda Panjang adalah salah satunya kuntau tadi. Ya, mencak bersema, kuntau semenda. Nah, ini merupakan salah satu seni di dalam mengantarkan syiar-syiar Islam, syiar ketauhidan. Jadi boleh jadi, wallahu a'lam bishawab, Syekh Nur Qadim Al-Baharudin, Tuan Syekh Nur Qadim Al-Baharudin juga mewarisi tarikat Satariyah, tarikat Abdul Jabbar, tarikat Samaniyah. Boleh jadi juga beliau mengamalkan tarikat Qadiriyah. Qadiriyah sudah pasti beliau Qadiriyah. Jadi Qadiriyah nasabannya Satariyah Abdul Jabbar. Nah, itu yang dipelajari ataupun yang diwariskan oleh Tuan Syekh Nur Qadim Al-Baharudin. Apalagi kalau dari silsilah genealogis bahwa Puyang Awak adalah cicit daripada Sunan Gunung Jati, sementara Sunan Gunung Jati adalah salah satu mursyid tarikat Satariyah. Jadi ada kaitan pada tarikat-tarikat Tabarok. Jadi bukan hanya keturunan, tapi dari keilmuan ini nyambung lagi sampai ke Rasulullah. Kalau Satariyah sudah pasti ke Sayyidina Ali. Sebab yang mengamalkan mursyid-mursyid tarikat Satariyah adalah Ahlul Bait. Pasti zuriat Rasulullah kalau Satariyah.
Kalau dari kalian lain tidak mesti. Yang ini sanad ilmu. Nah, seperti Naqsabandiyah, boleh jadi ada yang tidak langsung terhubung secara garis lurus kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan selepas ini. Saya ingin menambahkan karena saya kan datang 14 tahun terakhir ini kan dari Aceh. Kadang orang bertanya-tanya apa hubungan Besemah Liba Sumber Panjang atau Semende ke Aceh tadi. Khususnya ke Samudra Pasai. Jadi Puyang Awak Tuan Said Nur Qadim Al-Baharudin, kita ulang kaji di awal tadi. Puyang Awak Tuan Said Nur Qadim Al-Baharudin, binti Puyang Ratu Emas, binti ayahnya Pangeran Mas Zainul Arifin, bin Pangeran Suwarga Sedah Inkamuni. Nah, Pangeran Suwarga ini adalah menantu Sayyid Maulana Fadlullah Alkan atau yang disebut Fatahillah. Tubagus Pasai. Tubagus Pasai. Gelaran beliau Tubagus Pasai di Cirebon. Di Banten Tubagus Pasai. Panglima Demak. Beliau merupakan panglima perang kerajaan Samudra Pasai. Ketika Portugis menyerang Batavia, maka Sultan Demak, Sultan Trenggono itu menugaskan Sayyid Maulana Fadlullah Alkan atau Fatahillah merebut kota Jakarta. Pada saat itu Batavia. Dan beliau diberi kekuasaan sebagai panglima perang Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, kemudian menjadi panglima perang Kesultanan Cirebon. Nah, pada saat menantunya Pangeran Suwarga, Pangeran Suwarga ini kakek dari Puyang daripada Puyang Awak. Pangeran Suwarga, Pangeran Mas Zainul Arifin, Ratu Emas, Puyang Awak. Puyang kata Puyang Awak. Nah, Puyang kata Puyang Awak ini, Pangeran Suwarga, ini tidak naik tahta di Cirebon karena beliau wafat sebelum naik tahta. Maka yang menjadi Sultan Cirebon adalah Sayyid Maulana Fadlullah Alkan. Menjadi Sultan Cirebon pengganti atau pejabat Sultan Cirebon. Aceh. Itu bagus Pasai. Jadi di sini punya hubungan, ada hubungan pula antara kita Jemaah Besemah Liba Sumber Panjang ke Aceh melalui jalur genealogis keturunan. Sambungan ke Puyang Awak, puyangan betinanya. Puyangan betinanya anak Fatahillah. Anak kandung. Bagaimana hubungan berikutnya ke Demak? Hubungan kita ke Demak. Naik ke Pucuk Agi Pangeran Suwarga, anak Pangeran Pasaryan. Pangeran Pasaryan itu menantu Raden Fatah. Jadi hubungan Besemah Liba Sumber Panjang juga ke Demak. Dari jalur Raden Fatah ada anak betina dinikahi oleh Pangeran Pasaryan bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu hubungan Semende Besemah ke Kesultanan Demak. Bahkan Raden Fatah sendiri menurut cerita dan sejarah, itu dari Lahat. Ada lagi cerita ini. Apa Sakelimu itu lagi cerita. Sampai ke Lahat itu kan. Sakelimu. Ancang itu kan. Ke Lahat lagi karena ada tapaknya di situ. Gumba, rambut dengan kuku. Ya, ada makamnya di situ. Tapak. Ya, tilasan Tapi dari isinya Raden Fatah. gumba kuku. Ya, boleh jadi. Seperti Puyang Awak kan di Perdipu kan bukan jasad di Perdipu. Bukan, karena untuk menghormati perjuangan beliau, mengingatkan kita anak cucu kepada Puyang Awak, dibuatlah makam di Perdipu. Jadi bukan kubur asli dari Puyang. Kalau bahasa Jawanya itu petilasan. Jadi kita dapat ya tersambungan antara jemaah kita, jurai kita dengan Aceh, dengan Cirebon, dengan Demak, dengan apa tadi? Lagi ke atas Majapahit juga. Ke atas ke Majapahit. Ini belum dibuka lagi ke hubungannya ke Sunan Ampel dan Raden Rahmat. Ya. Makamnya Ampel Dentan. Ya. Terhubung ke sana. Cuman one lah ya, jangan terlalu. Jadi mangke keruan ini sejarah, mungkin keruan nilai ke Jawa Barat di kunjungan ke Ratu Siliwangi. Woi, bahasa Endok Sunan Gunung Jati itu anak sapu. Jelaskan lagi tuh, jangan sepihak saja keluarnya. Jadi berkaitan dengan bukan Jawa Barat yang sebetulnya dulu kan pun bukan Jawa Barat kan, artinya hubungan ke Pajajaran. Jadi Syarif Abdullah Al-Umdatuddin Azmatkan bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro ini menikah
dengan yang kita kenal dengan Rara Santang. Saripah. Kelamai kata Kian Santang, Walang Sungsang. anak dari anak Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja, Pamana Rasa, Dewa Semidang. Panjang lagi perdebatan gue. Kalau perdebatan gue, karena kadang-kadang kalau dibuka aneh. Gitu ya. Kalau dibuka ceritanya akhirnya tidak ada permusuhan di negeri ini. Ketika kita tahu asal usul, ternyata kita punya hubungan. Ke Jawa hubungan, ke Banten hubungan, ke Aceh hubungan, maka bersatulah kita gegalinya memang dalam satu talian persaudaraan, kekeluargaan. Nah inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya kita menganggap kita paling ternyata kita terhubung dari suku-suku di Nusantara ini. Lebih jelas lagi dagang kalian ini. Dagang Jawa Jawa, dagang Jawa Sunda, Ada dagang kaitan. Jawa Semende, dagang Jawa Bugis. Ada kaitan. Ada kaitan. Ke darah anak betina Prabu Siliwangi. Anak betina Prabu Siliwangi. Tapi jangan ngomong kapulma itu, jangan ngomong kapulma kita betina. Nah. Aku kurang setuju.